Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala syair fi syi'rihi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saban jalma nu amal teu jeung elmuna, maka amal eta jalma ditolak teu ditarima. Saban jalma nu amal teu jeung elmuna, maka amal eta jalma ditolak teu ditarima. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama selaku pewarisnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kultum kesempatan kali ini, sembari kita beriktikaf di masjid, barangkali ada yang belum berniat iktikaf, diniatkan dulu. Insyaallah saya di sini akan sedikit membahas tentang kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu artinya perahu keselamatan. Di bab puasa halaman 114. Jadi di sini ada pasal yang menerangkan wa aqsamul iftari arba'atun aidon mayalzamu fihil qada wal fidyah. Jadi ketika kita berbuka puasa, status atau keadaan buka puasa itu ada 4. Yang pertama, kalau kita buka puasa, ada yang wajib qada dan fidyah. Yang kedua, ada yang wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Yang ketiga, ada yang wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Yang keempat, ada yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Wa aqsamul iftari arba'atu aidon mayazamu fihil qada wal fidyah. Yang pertama, ada kalau kita buka wajib qada dan fidyah. Wa huwa isnani, kata musannif ada 2. Al awwalu al iftaru li khaufin ala ghairihi. Jadi yang pertama, kalau kita batal lalu kita wajib qada dan wajib fidyah, itu ada 2. Yang pertama, yang satu itu kita buka karena takut atau khawatir terhadap selain diri kita. Contohnya misalkan ibu yang sedang hamil, takut janinnya kurang bergizi atau takut si anaknya itu kurang sehat gitu ya. Lalu dia berbatal puasa, iftar,
maka itu hukumnya ketika nanti di luar bulan Ramadan ibu yang hamil wajib qada dan wajib fidyah. Sama seperti ibu yang sedang menyusui misalkan ya, takut air ASI-nya itu tidak keluar, makanya harus memakan yang manis-manis misalkan ya. Nah itu kalau orang yang ibu yang hamil atau menyusui ketika batal itu wajib qada dan fidyah. Atau misalkan kita sedang menolong hewan yang dimuliakan oleh syara, itu kalau kita batal maka kita wajib qada dan fidyah. Contohnya apa? Seperti menolong hewan yang dimuliakan oleh syara. Misalkan ada hewan yang tenggelam misalkan. Hewan tenggelam, kita tidak akan kuat menolongnya kalau tidak berbuka. Atau misalkan ketika kita berenang itu mau tidak mau pasti akan ada masuk air, misalkan batal. Nah itu batal karena mengkhawatirkan selain diri kita. Nah itu posisinya kita kalau batal seperti itu wajib qada dan juga wajib fidyah. Lalu yang kedua wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkani hatayati Ramadan akhara. Yang kedua wajib qada dan fidyah bagi orang yang batal berpuasa lalu dia lupa mengqada, misalkan leha-leha sampai datang Ramadan selanjutnya. Padahal waktunya cukup, padahal sehat-sehat saja, tapi dia tidak mengqada sampai datang Ramadan selanjutnya, maka puasa yang batal itu hukumnya wajib qada dan wajib fidyah. Jadi yang wajib qada yang wajib fidyah itu ada dua. Pertama, orang yang mengkhawatirkan orang lain, batal karena mengkhawatirkan orang lain. Yang kedua batal lalu tidak diqada sampai datang bulan Ramadan selanjutnya karena leha-leha misalkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Taniha mayalzamu fihil qada'u dunal fidyah wahwa yaksuru kamuk ma'alai. Yang kedua wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Ini contohnya ada banyak. Contohnya misalkan batal karena pingsan atau batal karena lupa niat misalkan. Nah itu nanti wajib diqada tapi tidak wajib fidyah. Dan ini pun kalau misalkan kita leha-leha tidak mengqada sampai datang Ramadan selanjutnya, maka batal puasa ini hukumnya menjadi wajib qada dan wajib fidyah. Jadi kalau kita batal, lalu itu wajib qada tidak wajib fidyah. Tapi kalau tidak diqada sampai datang Ramadan selanjutnya itu hukumnya jadi beda. Jadi wajib qada dan wajib fidyah. Wasalisuha mayazamu fil fidyah dunal qada. Yang ketiga batal puasa wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Contohnya seperti apa? Contohnya wahwa syaikhun kabirun. Contohnya seperti orang yang sudah sangat tua gitu atau sepuh gitu. Ieu mah ngodoan teh moal kiat, Ramadan teu kiat, Syawal teu kiat, terus saterasna teu kiat kitunya puasa teh. Eta mah teu sawios, teu wajib qada tapi wajib fidyah gitu. Wajib bayar fidyah. Atanapi henteu ari sepuh teuing mah sehat kitunya kiat puasa teh, tapi gaduh panyawat pikun misalnya. Ieu teh sepuh teh weungina mah saur, enjing-enjing teh jual ngabubur we misalkan. Ditaros teh aki teu puasa, aduh hilap. Anu pikun kitu, anu emang panyawatna henteu tiasa didamangkeun secara janten panyawatna teh nempel kitunya. Eta henteu wajib qada. Syawal masih pikun kitu oge sami anu gaduh panyawat, anu ngakedahkeun teu tiasa puasa seumur hidupna gitu ya. Ta eta mah teu wajib qada tapi wajib fidyah.
Wa rabiuha sareng anu kaopatna la wala. Jadi ente wajib qada, ente wajib fidyah bahwa al majnun. Anu buka puasa ente wajib qada, ente wajib fidyah mah eta berlaku khusus untuk orang yang majnun, orang yang gila. Jadi orang gila itu meskipun puasa atau tidak puasa itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Jadi para ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kesimpulannya ada 4 keadaan yang apabila kita berbuka. Yang pertama kita wajib qada dan fidyah, wajib qada juga wajib fidyah. Itu ada 2. Yang pertama orang yang takut atau khawatir terhadap orang lain, contohnya ibu hamil dan ibu menyusui, atau misalkan menolong hewan yang dimuliakan oleh syara. Misalkan hewannya tenggelam, kita tolong dan kita harus batal puasa, itu wajib qada dan wajib fidyah. Yang kedua, wajib qada dan wajib fidyah bagi orang yang batal puasa, dia lupa mengqada sampai datang Ramadan selanjutnya. Nah, maka batal puasa tersebut wajib qada dan wajib fidyah. Yang kedua, keadaan buka puasa, wajib qada tapi tidak wajib fidyah adalah bagi orang yang batal puasa dengan contohnya seperti pingsan, atau batal karena lupa niat, atau dalam perjalanan, atau misalkan karena sakit ya, tapi dengan catatan tidak melebihi Ramadan selanjutnya. Nah itu wajibnya qada saja, tidak wajib fidyah. Apabila melebihi Ramadan selanjutnya belum diqada, maka otomatis menjadi wajib fidyah. Lalu yang ketiga, tidak wajib qada tapi wajib fidyah. Contohnya seperti orang yang sudah tua, yang tidak kuat berpuasa, atau misalkan orang yang sudah tua, kuat berpuasa tapi pikun, atau orang yang biasa saja tapi punya penyakit yang memungkinkan untuk tidak boleh puasa selama hidupnya. Nah itu tidak wajib qada tapi hanya wajib fidyah. Yang keempat, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ini berlaku bagi orang yang batal puasa karena gila, misalnya orang gila. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga dikoreksi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.